Assalamualaikum Ustaz. Oke, baik kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada detik ini kita masih diberikan banyak sekali kenikmatan, ya. Nikmat sehat, ini nikmat yang luar biasa, ya. Nikmat kesempatan bisa mengikuti pembelajaran pagi ini juga merupakan kenikmatan yang luar biasa. Nikmat umur yang panjang, ya. Kita bisa menggunakan umur yang panjang ini untuk kebaikan, mudah-mudahan, ya. Kemudian Ustadz juga berharap kita semuanya sehat selalu, ya. Sehat semuanya ya, Dek, ya. Sehat ya. Oke, yang hari ini sehat silakan bisa jempol. Wah, bentar, ini reaction lain. Ada jempol nih, ada jempol. Jempol langsung boleh pakai nggak sehat, kena corona. Oke, semuanya sehat, alhamdulillah. Hari ini nanti kita akan belajar, ya, kita akan belajar tematik dengan Ustadz Arifin dan Uslusi. Kalau Ustadz Arifin berarti muatan pelajarannya apa, Dek? Ada yang tahu? IPS atau PPKN. Nah, ingat-ingat untuk pembelajaran 1 dan 4 itu Ustadz Arifin adalah muatan pelajaran PPKN. Sedangkan pembelajaran 2 untuk Ustadz Arifin itu pelajaran IPS, ya. Jadi Ustadz Arifin mengampu 2 muatan pelajaran. PPKN mau habis lagi 1 dan 4, IPS juga 2. Baik, untuk hari ini kita berarti belajar nanti untuk muatan pelajaran PPKN. Sebelum dimulai, oh iya, kita tadi belum mengawali dengan bismillah, ya. Kita awali dulu supaya pembelajaran kita hari ini mendapatkan ridho dari Allah, berkah untuk kita semuanya. Kita awali dengan bacaan basmalah dan doa mohon kemudahan. Doa bata. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik. Sudah disiapkan semuanya buku BBD? Coba ditunjukkan, coba buku BBD-nya ditunjukkan dulu, Kak Ustaz. BBD kan aku marung. Ya, bagus. Iya, sip. Oke, sudah siap semua ya berarti ya. Untuk buku BBD-nya. Nah, hari ini kita nanti belajarnya di buku BBD halaman 60. Kita disiapkan, dibuka buku BBD halaman 60. Ya, halaman 60. Halaman 60. Sudah siap? Ustadz akan share screen, tapi yang Ustadz share screen langsung BBD-nya saja ya, supaya cepat ya, Dek, ya. Karena waktu Ustadz tinggal sedikit ini nanti disambung Uslusi. Ya, Ustadz langsung share BBD-nya saja. Uslusi yang berlusin-lusin. Ya. Sudah tampak kah? Sudah tampak belum? Sudah kelihatan. Share screen dari Ustadz Arifin? Sudah ya? Oke. Ini adalah yang Ustadz share screen ini ya BBD ya, BBD yang seperti yang kalian punya itu. Halaman 60. Nah, halaman 60. Nah, hari ini kita nanti belajarnya tentang kewajiban warga negara dalam menghemat energi. Ya, kita semua kan warga negara mana, Dek? Indonesia. Kita semua ini warga negara mana? Indonesia. Ya, kita semua ini warga negara Indonesia. Kita semua warga negara Indonesia. Nah, sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki kewajiban juga untuk menghemat energi. Ya, untuk menghemat energi. Ya, kita semua punya kewajiban untuk menghemat energi. Nah, di BBD kalian halaman 60 itu di situ sudah ada rangkuman, ya.
bahwa energi ini merupakan kebutuhan yang sangat penting. Nah, Ustadz mau tanya, menurut kalian energi yang paling penting bagi manusia itu apa? Menurut kalian, menurut pendapatmu? Air. Yang mau menjawab? Air. Raise hand dulu, raise hand. Matahari. Raise hand dulu. Ya, Niswa silakan apa? Menurut Mbak Niswa apa yang paling penting? Energi yang paling penting. Air, oke, bagus. Fahri D? Fahri D apa? Menurut Fahri? Air. Sama matahari, oke. Irvin, menurut Irvin apa? Listrik. Good. Ya. Menurut Tara apa? Tara? Air, matahari, listrik, angin. Wah, banyak sekali. Semuanya berarti penting ya? Oke, semuanya memang penting ya. Apa? Satu yang dilupakan. Apa? Api kan juga penting, Us. Apa, Mas Arthur? Api itu kan bisa apa tuh namanya buat goreng, Us. Bisa jadi buat survival. Minyak kali, minyak kali. Iya, bisa pakai api kalau nggak punya gas. Oh ya. Oke, baik. Semuanya betul ya, semuanya betul. Jadi energi ini menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi manusia. Nah, sebagian besar energi ini berasal dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, masalahnya ini, Dek. Masalahnya sebagian besar energi itu berasal dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang proses pembentukannya itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Sehingga 1000 tahun. Ya, betul. Sehingga kita harus menggunakannya dengan bijak. Maksudnya apa bijak itu? Bijak itu berarti ya menggunakan dengan bertanggung jawab. Dengan memikirkan masa depan. Kira-kira nanti kalau aku penggunaannya ini terus-menerus ya, tidak hemat, itu anak cucu nanti akan kebagian atau enggak? Nah, itu ya. Kita harus bisa berpikir jauh ke depan. Ya, syukur-syukur kita semua bisa mengusahakan energi alternatif. Nah, ini lebih bagus lagi ya. Nah, lebih bagus lagi kalau bisa mengusahakan energi alternatif. Nah, ini beberapa contoh sikap menghemat energi. Ya, di buku BBD kalian. Yang pertama menghemat listrik. Caranya bisa bermacam-macam, ya. Kalau kalian di rumah, coba di rumah kalian masing-masing dicek. Di colokan listrik itu ada enggak yang colokan pakai T? Ada enggak? Colokan pakai T. Satu colokan untuk tiga kegunaan. Aku bisa lebih. Ya bisa lebih malah. Nah, itu sebenarnya berbahaya itu ya. Sebenarnya berbahaya kalau seperti itu. Usahakan dikurangi ya, dikurangi, syukur-syukur bisa satu. Oke, kemudian menghemat air. Menghemat air. Kalau zaman dulu waktu Ustadz kecil, mandi itu langsung ambil dari sumur ya, pakai timba kerean itu, nanti langsung digerujuk ya. Nanti ambil lagi gerujuknya, wah seger banget. Seger banget zaman dulu itu. Atau kalau enggak gitu langsung ke sungai. Langsung nyemplung ke sungai karena sungainya dulu masih bersih. Tapi sekarang kalau nyemplung ke dalam sumurnya gimana? Ya bisa. Katanya dulu di depan rumah eyangku itu sungai itu dulu tuh bersih, sekarang kotor, banyak popoknya. Betul sekali. Zaman dulu itu sungai masih bersih, masih bisa dimanfaatkan untuk mandi, untuk mencuci ya. Tapi sekarang ini sudah jarang sekali. Mungkin di daerah pegunungan masih bisa ya, tapi kalau di Solo kayaknya hampir tidak ada sungai yang bisa dimanfaatkan untuk mandi atau mencuci, itu hampir tidak ada kelihatannya kalau di Solo. Sungai Bengawan Solo. Nah, apalagi Sungai Bengawan Solo udah kotor dan bau. Ustadz pernah membaca sebuah penelitian ya di kalau nggak salah di koran Solo Pos atau Kompas itu, beberapa tahun yang lalu. Ustadz pernah membaca dalam satu ya beban kotoran Sungai Bengawan Solo itu mencapai 150 ton dalam sehari. Nah, luar biasa ya. Nah, itu sudah kotorannya sudah ya bermacam-macam, dari sampah, dari limbah pabrik, dari kotoran manusia, dari kotoran babi, ya. Emang ada babi. Jadi satu di sini. Mungkin saat-saat ada di sungai. Iya, itu ya. Kamu tahu Taman Juruk deh? Tahu Taman Juruk?
Ya, Jurukzu. tahu. Seberang timurnya yang agak ke utara itu ada peternakan babi. Dulu ya, dulu pembuangan limbahnya peternakan itu ke Sungai Bengawan Solo. Tapi kelihatannya kalau sekarang sudah diperingatkan sama pemerintah, mungkin sudah punya pembuangan sendiri. Nah, ini ngeri sekali ya. Padahal zaman dulu Sungai Bengawan Solo itu menjadi salah satu pusat perdagangan, pusat transportasi yang bisa dimanfaatkan untuk lewatnya perahu atau kapal. Zaman dulu ya. Itu mah dulu, bukan sekarang. Kamu tahu nggak? Jalan Slamet Riyadi Solo, jalan utama Solo Slamet Riyadi tahu? Tahu. Yang pinggirnya ada relnya itu. Tahu. Kamu pernah baca nggak sejarahnya? Kalau jalan Slamet Riyadi itu dulu ternyata adalah sungai. Hah? Iya. Jalan Slamet Riyadi itu dulunya adalah sungai. Itu ya. Jadi sungai. Tapi kemudian dijadikan jalan besar, sungainya bisa untuk lewat perahu itu. Nanti kayak Venesia itu ya, kayak di Venesia itu naik perahu nanti ada yang jualan. Oke, baik, kita lanjut dulu. Yang ketiga, menghemat bahan bakar. Ya, cara yang paling sederhana, kalau misal kamu hanya misalkan belanja ke rumah tetangga, di warung tetangga, ya tidak perlu naik mobil lah ya, cukup jalan kaki atau bersepeda misalnya. Hanya belanja selisih 3 rumah aja, masuk naik mobil nanti kembali lagi ya, itu boros kalau seperti itu ya. Mestinya ya cukup jalan. Itu contoh yang paling sederhana. Nah ini, kemudian di poin B, pentingnya berhemat energi. Tadi sudah Ustadz singgung ya, kita harus berpikir jangka panjang, berpikir jauh ke depan. Bagaimana nasib anak cucu kita, ya Mas Gavin, besok punya anak, punya cucu, punya cicit, itu ya, itu harus berpikir. Besok gimana ini cucu saya ini kira-kira? Tikus. Gimana ini besok nasib kebagian minyak bumi itu kan suaranya tikus. Kebagian batu bara enggak ya? Ini harus. Karena itu kita harus berhemat dan syukur-syukur menciptakan energi alternatif, gitu ya. Tuh. Kalau kita belum bisa menciptakan, paling tidak kita mendukung keberadaan energi alternatif yang sudah dikembangkan oleh beberapa orang. Latihan soal pengayaan, poin C. Wah, ini salah ketik ini ya. Masuk nomornya. Anggap saja itu nomor 1, tapi nggak apa-apa, kita nomor 10. Yang siap raise hand, nomor 10 sampai 18 ini, raise hand silakan. Irvin. Ini Tara ini raise hand-nya dari tadi apa gimana ini? Dari tadi. Tadi ya. Hitung ya. Astaga, masih tadi dapat berapa? Halaman 61, woi. Halaman 61. Nomor 1. Tara ya berarti nomor 1 ya. Tara. Iya, Tara. Dimatikan. Nomor 1 Edric. Ya, Edric silakan nomor 1. Edric. Nomor 10. Nomor 10 maksudnya nomor 10 ya. Satria Baja Silakan Mas Edric. Energi artinya kita hemat biaya dan menjadikan energi ditambah banyak. Hemat energi ini artinya hemat biaya dan menjadikan energi bertambah banyak. Energi bertambah banyak. Bisa ya? Tahu deh bisa. Lebih ramah lingkungan. Bumi lebih ramah. Hal-hal salah. Kayaknya kita tambah kotor ke planet lain termasuk dengan berhemat energi secara tidak langsung kita menjaga lingkungan kita. Kita menjadikan bumi kita lebih ramah terhadap
Logikanya gimana? Logika. Oh, tadi ya, Ustaz ambil contoh yang ketika kita belanja di warung tetangga, kita tidak naik sepeda motor atau mobil, tapi kita jalan. Secara tidak langsung, ketika kita pakai sepeda motor atau mobil itu kan mengeluarkan asap. Asap itu kan polusi. Tapi kalau kita jalan kaki, kita menghemat energi dengan jalan kaki, menggunakan minyak, maka bumi kita terkurangi polusinya sehingga lebih ramah lingkungan. Itu logikanya seperti itu. Itu ya, Mas Adrik, terima kasih. Nomor 11 Pak Akrom, silakan. 11. Boros kertas. Berarti samping mencerminkan tindakan B. Boros kertas, Boros kertas. Orang yang tidak bertanggung jawab pada kertas. Boros kertas, baik. Berikutnya Aku. Arthur, silakan. Arthur. Yes. Nomor 12. Salah satu contoh penerapan hemat energi listrik adalah salah satu penerapan. A. Ya benar A. Aus. Yakin? Us. Ada yang punya jawaban lain? Nomor 12. C. Setelah selesai. Kok C masa membuka setiap saat ini gimana sih? Harusnya kan A. Terima kasih Mas Arthur. Membukanya setiap saat. Nah, baca. Di-unmute dulu mikrofonnya. Nomor 12 apa? 12 C. C. Nomor 13 Mas Kerja. Upaya penghematan energi berkaitan dengan gambar adalah A. Menutup rapat setelah dibuka. Ini gambar apa Mas Kresna? Kulkas. Oke, baik. Terima kasih. Menutup rapat setelah dibuka, karena dengan menutup rapat itu tidak sering menutup kulkas itu akan menghemat penggunaan listrik. Ya. Oke, berikutnya nomor 14. Tadi yang Raisian kok hilang semua. 14. Raisian silakan. Siapa ini? 14. Daring lagi. Niswah 4A nomor 14. Silakan dibaca Mbak Niswah. Bentuk kreativitas masyarakat untuk mendukung upaya penghematan energi adalah B. Menciptakan energi alternatif. Oke, menciptakan energi alternatif. Terima kasih Mbak Niswah. Berikutnya nomor 5. 16, 17, silakan. Yang belum menjawab bisa raise hand. Silakan. Nomor 15. Gampang ini. Tadi nomor 1 sama 3 tadi ya. 14 apa? Nomor 15 silakan. Oh, tadi nomor 1 sama 3 apa? Yuk, 15 siapa ini? Nggak ada yang berani. 15. Uma, ayo, Uma 4B. Nomor 15. 4B. Silakan, Uma, dibaca. Uma? Nggak mau. Oh, nggak mau gimana? Aku marah. Raisa, ayo, dibantu Raisa, ayo. 4B. Raisa 20. Dibaca aja, dibaca. Jangan memalukan 4B. Ayo Mbak Raisa. Nomor 15 dibaca. Unmute dulu. Nah, ini kok jadi gini? Nah. Ya, silakan dibaca nomor 15.
kepala, pundak, lutut, daring lagi. Dia diimbangi dengan Oh, selesainya kapan? Apa, Mbak? Ya Allah, Selesai. Habis pelajaran ini. Adik. Ada yang ya, biasakan menghormati. Menggunakan energi sebaiknya diimbangi dengan upaya menghemat energi. Ya, menghemat atau penghematan. Nomor 15. Menghemat atau penghematan. Nomor 16. 16. Tadi nomor 1 sama 3 apa? Sama 4. Nomor 15 apa, Us? Menghemat atau penghematan. Aku tahu nomor 16. Ya, nomor 16 silakan. Karena tidak ada yang raise hand. Oh, ada ya yang raise hand ya. Vin, silakan. Vin, silakan. Memanfaatkan air bersih merupakan kewajiban masyarakat, warga masyarakat. Yakin, memanfaatkan air bersih itu hak apa kewajiban? Hak. Hak ya? Hak. Oke, terima kasih Mas Irvin. 17, ada yang mau? Ya, ini ada yang raise hand. Ini cara nurunin raise hand-nya gimana sih? Aku nggak ngerti. Di lower hand, Terusan pencet mau nanti ada tulisan lower hand. Sudah. Ada tulisan reaction ya? Ya, sudah cukup. Silakan Mbak Ica. 17. Kertas berasal dari pohon di hutan. Ketika kita menghemat kertas, kita ikut menjaga kelestarian hutan. Menjaga kelestarian hutan merupakan kewajiban setiap warga negara. Ya, betul. Menjaga kelestarian hutan merupakan kewajiban. Wah. 18. Kalau nggak dijaga emangnya kenapa? Us kan nggak ada apa-apa nanti. Kan kalau nggak dijaga ya nggak apa-apa. Kalau nggak dijaga. Karena banyak juga orang-orang yang tidak bertanggung jawab menebang hutan dengan sembarangan. Itu ya. Makanya harus dijaga. Gunanya apa? Padahal rumahnya Mas Arthur nomor 18. Direction. Lower hand. Mas Arthur siap nomor 18. 18 ya. Usaha yang dapat kamu lakukan untuk membangun kesadaran masyarakat pentingnya menghemat energi. Kira-kira apa ya? Mas, aku salah satunya apa ya? Itu usaha kita untuk membangun kesadaran masyarakat supaya berhemat. Kira-kira yang bisa kita lakukan apa sih? Membuat poster hemat energi. Mantap, bagus sekali ya. Membuat hemat energi. Bisa ditulis teman-teman. Membuat poster hemat energi. Membuat baliho aja us lebih besar. Kalau punya uang, ya. Kalau baliho mahal sekali soalnya itu. Ya, apalagi di tempat strategis itu. Ya. Membuat poster. Membuat poster energi. Yang lain mungkin yang mau berpendapat? Setelah membuat poster, Membuat poster apa, Us? Poster hemat. Kan sudah punya kan? Nah, misalnya kalian sama aja, Us, membuat poster buang-buang kertas. Yang isinya mengajak untuk Apa juga? Daripada petin yang gede itu malah lebih. Kita sekolah 18 ya, Mas. Oh, jadi seperti itu ya. Oh, saya mengerti. Oke. Sudah. Iya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang disampaikan? Alvin akhirnya mempunyai filter setelah dia kebingungan kayak gimana. Oke, setelah ini nanti akan dilanjutkan Lucy nanti tentang perubahan bentuk energi. Nah, misalnya
Gavin itu, kamu ini di ruang belajar atau di mana, Vin? Mas Gavin? Di animasi. Cuman background. Lampu ada Mas Gavin di situ? Kayaknya lagi di. Lampunya menyala nggak, Mas Gavin? Lampu kamarnya menyala nggak? Gavin? Ingat suara Ustaz? Diambil dulu. Kita interaksi. Lampunya nyala, Us. Ya, nyala ya. Oke. Pertanyaan Ustaz. Lampu yang nyala itu merupakan perubahan bentuk energi dari energi apa menjadi apa? Energi dari cahaya. Energi listrik menjadi cahaya. Ya, bagus. Oke. Nah, setelah ini kalian akan banyak belajar tentang perubahan energi tersebut bersama Lucy. Nah, dari Ustaz Arifin, Ustaz cukupkan ya? Nanti dilanjutkan Lucy. Oke? Niatan menjadi setan. Oke, baik, terima kasih semuanya. Ustaz minta maaf kalau ada kesalahan, ada kekhilafan. Mari kita akhiri dengan Ustaz Arifin ya, dengan membaca hamdalah. Terima kasih sekali lagi. Silakan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Armutnya punya filter. Nah, hanya saja sebelum Ustazah buka kita juga punya siapkan dulu diri kita siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Halo. Semangat. Lapar? Iya, Tadi aku belum makan. Tadi kan Ustazah memberi waktu. Aku puasa us. Waktunya kebikiran. Ya, ini nanti sampai jam 9:30 lebih deh. Jadi mohon maaf nanti mungkin pembelajaran IPA agak lebih sedikit ya karena nanti kan ada pengulangan materi juga. Nah setelah ini nanti baru kalian break dulu. Nah break itu tadi kamu benar-benar memanfaatkan waktunya buat sarapan, buat pipis dan lain-lain ya. Silahkan nanti kalau pas break kamu manfaatkan, bukan pada waktu pembelajaran kamu malah makan. Oh itu tidak benar ya. Kalau pas break, pas istirahat itu waktunya kamu manfaatkan untuk beristirahat yang benar. Nah nanti setelah pembelajaran kamu bisa fokus ya sayang ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran IPA pada pagi hari ini tadi sudah diawali oleh Ustaz Arifin jadi pembelajaran PPKN, dilanjutkan dengan pembelajaran IPA ini masih dengan dalam satu tema ya, subtema 2 pembelajaran 4. Saya boleh minum. Kita awali dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Oke, tadi sudah Ustazah lihat ya bahwa anak-anaknya saja sudah membawa buku tematik. Sekarang untuk pembelajaran IPA silakan kamu buka buku tematik pada halaman 62. Ya, silakan dibuka dulu sayang. Dari 62. IPA KD 3.6 tentang perubahan bentuk energi. Kalau kemarin kita belajar tentang macam-macam energi. Nah, energi itu tidak bisa musnah ya sayang ya. Energi yang sudah ada itu tidak bisa musnah. Tetapi, nah bentuknya bisa kita ubah. Nah, sarana nanti ada ya, ada beberapa energi yang bisa kita ubah bentuknya ya. Baik, kalau sudah kalian buka di halaman 62, sekarang Ustazah share PPT dari Ustazah ya. PPT-nya masih kemarin karena ini masih berkaitan ya. Ustazah coba cek kalian masih ingat tidak kira-kira pembelajaran kita yang minggu lalu terkait tentang macam-macam energi. Sekarang Ustazah share dulu PPT-nya. Sudah kelihatan dari situ sayang? Sudah kelihatan? Udah. Oke, kalau sudah Ustazah show.
Bentar ya. Gimana? Nah, ini kita belajar tentang perubahan energi. Kalau minggu lalu kita di pembelajaran 2 itu belajar terkait macam-macam energi. Sekarang kita belajar tentang perubahan energi. Saya garis bawahi bahwa energi itu tidak bisa dimusnahkan, tidak bisa dihilangkan, tetapi bentuknya bisa kita ubah. Macam-macam energi kemana? Masih ingat saya? Nah, yang pertama apa? Masih. Nah, energi apa? Cahaya, listrik, Energi gerak, panas. Energi panas ini dihasilkan dari apa, sayang? Dari matahari, api, dan benda panas lainnya. Dari selanjutnya, energi apa lagi? Energi kimia, energi cahaya dihasilkan oleh apa ini? Sama ya, matahari, lampu, dan laser ini menghasilkan energi cahaya. Selanjutnya energi apa lagi? Ada 8 ya. Energi apa sayang? Energi bunyi. Dihasilkan dari apa itu? Energi bunyi dimiliki oleh bunyi. Contoh ketika petir dapat alat-alat musik, radio, dan pita suara manusia itu menghasilkan. Usnya nge-freeze. Beku. Jadi batu. Jadi maling kundang. Listrik. Energi listrik dihasilkan dari apa itu? Masih lanjut. Energi listrik dihasilkan dari apa itu? Sel surya, nuklir, dan dinamo. Nah, selanjutnya energi gerak dihasilkan dari apa sayang? Energi gerak dihasilkan dari kita ketika berjalan dan berlari, kendaraan yang melaju, benda yang terlontar. Kalau kita berlari itu termasuk energi gerak. Iya sayang, karena berpindah tempat satu dengan tempat yang lain. Berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Kalau energi gerak ini bisa kita sebut sebagai energi kinetik. Nah, sebaliknya itu energi potensial, yaitu ketika kita berdiam diri. Jadi tidak melakukan gerakan itu termasuk energi potensial. Kalau energi kinetik kita berpindah tempat, jadi kayak berjalan, berlari, kendaraan yang melaju, benda yang terlontar, dan semua benda yang bergerak. Itu termasuk energi gerak atau energi kinetik. Selanjutnya, nah energi kimia, contohnya apa? Ini berasal dari apa energi kimia? Bisa dari aki, akumulator itu, kamu tahu aki? Aki itu ada di misal kayak sepeda motor, itu bisa bermanfaat mobil sebagai energi juga deh, energi yang berasal dari energi kimia. Nanti bisa sepeda motornya bisa melaju, sepeda motornya lampunya bisa menyala, itu juga dengan bantuan aki. Nah, selain aki ada solar. Solar itu bahan bakar apa itu? Yang tahu? Solar itu bahan bakar apa? Solar. Pernah dengar nggak? Apakah sepeda motor menggunakan solar? Karena kok solar yang pakai Nah, solar itu pakai truk, kemudian yang bus itu solar ya. Kalau kita pakai apa yang sepeda motor? Pakai sepeda motor pakai talet. Tapi kalau itu pakai pertama atau pertalite itu nama jenis bensinnya itu ya. Nah, kalau baterai ini juga energi kimia sayang, bisa menggerakkan jamnya bisa berputar karena energi dari baterai. Bisa remote-nya itu juga dari baterai. Nah, makanan juga bagian dari energi kimia. Nah, selanjutnya ada energi nuklir. Contohnya apa ini? Nah, ini berasal dari bom atom, dan sumber energi nuklir adalah unsur kimia radioaktif. Bom atom. Kalau orang-orang yang kasih bom ini bisa dari energi nuklir ini, dari kimia radioaktif. Yang terakhir yaitu energi potensial. Kalau yang tadi energi gerak atau kinetik, selanjutnya energi potensial. Nah, energi ini dimiliki oleh benda saat benda tersebut diam, ya. Kebalikannya sama energi gerak tadi.
yang tidak bergerak. Contohnya seperti energi potensial gravitasi dan energi potensial. Nah, selanjutnya kita belajar mengenai macam-macam perubahan energi. Kalau tadi macam-macam energi ya saya, ini perubahan. Jadi Ustazah ingatkan kembali bahwa energi itu tidak bisa dimusnahkan, tetapi bisa kita rubah bentuknya. Nah, contohnya ini. Tarang. Nomor 1 itu gambar apa sayang? Listrik. Energi. Nah, itu adalah lampu. Lampu kalian seperti itu nggak bentuknya? Jadi kesatria baja hitam. Lampunya bentuknya seperti itu nggak? Ada yang seperti itu, bolam lampu? Ya, ada, tapi kamu tahu lampu. Nah, lampu itu bisa menyala ketika kamu nyalakan apa, Dik? Saklar. Saklar listrik, ya kan? Ya. Nah, listrik itu kan sebuah energi juga, Dik. Nah, ketika lampu itu kamu nyalakan, terklek oleh saklarnya, itu terjadi perubahan energi dari energi listrik yang sudah kamu terklek tadi. Nah, itu listriknya kamu on-kan dan berubah menjadi apa kira-kira kalau lampu dinyalakan? Energi cahaya. Cahaya. Jadi lampunya itu menjadi bersinar. Jadi perubahannya gimana? Dari awal listrik kamu tancepin itu, ya, di saklarnya kamu pencet, kemudian mengalir arus listriknya, ya kan? Terus akhirnya mengubah apa, Dek? Energi listriknya itu mengalir menjadi energi cahaya pada lampu. Jadi lampunya itu bisa apa, Dek? Bersinar sehingga terjadi perubahan listrik menjadi energi cahaya. Ini paham nggak konsepnya, Dek? Kenapa kok bisa energi menjadi cahaya? Kamu coba analisis. Kamu teklekin lampu saklar, teklek on kan, di on-nya. Nah, itu artinya energi listriknya sudah aktif. Dia mengalir dari kabel itu ke lampu bolam. Nah, lampu bolam itu karena terkena energi listrik sehingga dia menjadi apa, Dik? Bersinar, menyala. Nah, menyala itu kan mengeluarkan cahaya. Nah, energi cahayanya itu namanya energi cahaya, Dik, karena mengeluarkan cahaya sehingga terjadi perubahan energi listrik yang sudah kamu tancepin tadi menjadi energi cahaya. Paham ya? Iya. Paham. Lanjut. Selanjutnya sekarang, ini sama-sama dari energi listrik, Dik. Itu gambar apa itu yang nomor 2 ini? Nomor 2 ini gambar apa? Kipas angin, ya. Kamu coba, kalau kamu menyalakan kipas angin ditancepin tidak di saklar? Iya. Di stop kontak itu, Dek. Nah, Iya. kamu tancepin itu juga terjadi perubahan. Yang pertama itu adalah energi listrik yang sudah kamu nyalakan, kemudian dialirkan ke kipas angin sehingga kipas anginnya menimbulkan energi apa, Dek? Baling-baling bambunya itu bergerak toh, baling-baling bambu, baling-baling kipasnya itu bergerak kan, sehingga itu terjadi perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Beda ya sama lampu ya. Kalau lampu tadi ketika dinyalakan listriknya itu jadi cahaya. Kalau kipas kan nggak mungkin. Kamu gerah banget, kamu nyalain kipas terus keluar cahaya, mungkin nggak? Berarti kan ketika kamu nyalakan kipas itu yang akan bergerak adalah baling-balingnya sehingga kipas itu terjadi perubahan energi dari energi listrik menjadi energi gerak. Geraknya yang kita manfaatkan bukan cahayanya, ya. Selanjutnya itu gambar apa itu? Telepon. Telepon itu sama, Dek. Ketika nanti ditancepin di saklar atau di stop kontak, nah itu juga terjadi perubahan. Ditancepin listrik. Dulu itu cara gunain teleponnya, cara gunain telepon lama itu kayak gimana, Kak Usi? Itu diputar, Dek. Yang angkanya ada bulat-bulatnya itu diputar. Nah, tapi sesuai dengan nomornya, ya. Itu telepon yang sudah lama sekali. Ya, itu jadi perubahannya apa ini, sayang? Karena dia nanti ketika ada telepon akan berbunyi. Katanya pencipta telepon Alexander Graham Bell. Alexander Graham Bell. Ya, sayang. Alexander Graham Bell. Sayang, perhatikan Ustazah. Oke, ya, lanjut. Nah, jadi kalau ketika kamu menyalakan listriknya itu sehingga nanti ketika ada yang menelpon nanti teleponnya akan berbunyi sehingga itu terjadi perubahan energi listrik menjadi energi bunyi. Paham ya bedanya ya, Dek, antara cahaya, gerak dan bunyi? Ada yang bingung? Ada yang bingung?
Enggak. Lanjut. Nah, selanjutnya kalau tadi cahaya sudah, gerak sudah, bunyi sudah, selanjutnya itu gambar apa yang pink itu? Setrika. Nah, itu jelas ya, ketika kamu tancapkan di stop kontak, itu tadi terjadi perubahan energi dari listrik menjadi apa, Dek? Panas. Panas. Karena setrika itu kita manfaatkan panasnya untuk menghaluskan pakaian kita atau baju kita. Ya. Sehingga terjadi perubahan energi listrik menjadi energi panas. Nah, panasnya itu ketika kamu gosokkan ke bajumu sehingga membuat bajumu menjadi rapi dan halus. Ya, itu terjadi perubahan energi listrik menjadi energi panas. Selanjutnya kamu lihat, ya sayang ya, yang bawah itu gambar apa itu? Pernah tahu sepeda di Ayu itu perubahan energi mekanik menjadi energi itu dinamo ya sayang ya? Udah pernah lihat? Aku kenal pot. Dinamo. Perubahan energi mekanik menjadi energi listrik ya. Jadi ketika di sepeda di Ayu ya tahu, kamu pernah lihat di Ayu terus kan itu mekanik itu Dek. Nah, lama-lama dia bisa menyalakan lampu pada sepedamu. Sepeda itu dulu masih seperti itu Dek. Jadi cahayanya itu ada listriknya karena ada saluran-salurannya itu. Oke. Paham? Energi mekanik. Paham. Selanjutnya itu gambar apa sayang? Lilin. Lilin. Sudah jelas ya. Lilin itu terbuat dari zat kimia. Ya. Nah, zat kimia itu tadi ketika kamu kasih cahaya meleleh tidak? Meleleh tidak? Nah, lelehannya itu nanti akan menjadi cahaya yang terang. Sehingga dari energi kimia dari lilinnya itu tadi ketika kamu nyalakan itu akan mengubah energi kimia menjadi energi cahaya dari api dari lilinnya itu. Ya, paham? Paham tidak? Paham. Lanjut. Lanjut ya. Nah, selanjutnya itu gambar alat musik apa itu? Alat musik telepon. Alat musik apa kok telepon? Yang sampingnya lilin itu sayang. Alat musik apa ini? Angklung. Nah, cara memainkan alat musik ini bagaimana? Gerakkan, getarkan. Digerakkan. Ketika kamu menggerakkan itu terjadi energi apa sayang? Ketika kamu menggerakkan terjadi energi apa? Energi listrik. Nah, kok listrik sih? Menjadi energi gerak. Kamu gerakkan angklungnya itu menjadi energi gerak. Nah, ketika kamu gerak-gerakan menimbulkan bunyi tidak? Ya. Nah, sehingga terjadi perubahan dari energi gerak menjadi energi bunyi. Bunyinya dari alat musiknya itu tadi. Geraknya karena kamu gerakkan. Oh, beneran loh. Itu ya. Terus selanjutnya yang terakhir itu setrika ya, Dek. Kamu tahu setrika itu tambah jadul lagi, Dek. Itu dulu ibunya Ustazah itu pakai setrika yang seperti itu loh. Kamu tahu, pernah lihat nggak setrika seperti itu? Enggak. Itu namanya setrika arang, Dek. Setrika arang ini malah panas sekali, Dek. Jadi kamu tahu ada ruangannya atas ini, Dek. Jadi ini nanti dikasih arang. Kamu tahu arang? Arang yang hitam. Kamu kalau bakar sate pakai arang, masih ingat arang? Nah, arang itu nanti kita bakar di sini, Dek. Nah, selanjutnya di bawahnya kan pasti akan panas, ya toh? Nah, panasnya ini nanti buat nyetrika baju. Nah, bagian bawahnya ini untuk menyetrika baju. Jadi ini setrika zaman dulu, setrika arang namanya. Nah, ini terjadi perubahan energi kimia dari apa, Dek? Dari arangnya yang dibakar itu tadi. Itu merupakan energi kimia. Berubah menjadi apa? Oh, panas. Panasnya untuk nyetrika baju tadi. Jadi ini perubahan dari energi kimia menjadi energi panas. Nah, bedanya sama setrika yang di atasnya ini apa? Ada yang tahu? Itu elektrik, ini kimia. Ini menggunakan energi listrik yang atas. Kalau yang bawah ini menggunakan energi kimia. Kimianya apa tadi? Farma. Dari apa? Kimia farma. Kimianya dari apa ini tadi? Arang. Arang yang dibakar. Kalau ini tadi yang setrika modern ini. Arang itu kimia toh. Iya. Kan berasal dari tumbuhan juga itu arang, tapi dikeringkan, ya.
dibakar menjadi hitam sehingga nanti bisa membuat bara api. Bara yang buat bakar jagung, bakar sate, seperti itu juga menggunakan arang. Ya, kalau yang zaman dahulu ya. Nah, ini energi kimianya kan berasal dari arang tadi. Kalau yang setrika modern ini berasal dari energi apa sayang? Energi listrik. Beda ya. Kalau yang apa ini? Setrika arang itu berasal dari energi kimia, jadi sumber panasnya itu berbeda. Kalau setrika zaman sekarang itu sumber panasnya itu berasal dari energi listrik. Kalau setrika zaman dahulu kala ini pakai arang berarti berasal dari energi kimia, sama-sama menghasilkan energi panas tetapi berasal dari energi yang berbeda. Ya sayang ya. Mungkin ada yang ditanyakan terkait macam-macam perubahan energi. Nah, nanti kalian bisa simak di halaman 62 itu banyak sekali. Energi bunyi menjadi gerak, contohnya apa aja. Energi listrik menjadi energi cahaya, contohnya apa aja. Nanti kamu bisa lihat di 62. Sayang, di halaman 62 ya. Sudah dibuka toh. Nah, untuk selanjutnya itu ada praktikum dari Ustazah. Kamu buka halaman 63 sudah, Ustazah akhiri share screen-nya ya. Nah, kamu perhatikan yang halaman 63 sudah. 63 sudah dibuka halaman 63. Sudah dibuka halaman 63. Us, itu yang benang itu masa 10 meter, Us? Sudah dibuka halaman ini sayang. Ya. Aku udah. Halaman 63. Nah, ini kamu diminta lembar kerja peserta didik untuk mempraktikkan perubahan energi panas menjadi energi gerak. Nah, kebetulan Ustazah itu sudah punya videonya, Dik. Ustazah sudah punya videonya di tahun lalu. Praktikum ini nanti Ustazah share videonya ya, Dik ya. Ustazah share di sini aja ya. Nanti silakan kamu buat usir nyamuk, Nah, ini silakan nanti kamu itu ya sayang ya, kamu buka YouTube-nya, kamu praktekkan di rumah ya. Itu nanti sudah ada praktikumnya. Silakan nanti kamu bisa akses di rumah. Kalau bingung, cara kerjanya mudah kok. Ini kamu siapkan dulu alat dan bahannya. Lilin 1 buah saja. Korek api, boleh korek api yang kayak jas itu loh, Dek. Yes, itu kertas berbentuk spiral. Nah, nanti kalau kamu bingung cara membuat kertas spiral, saksikan video Ustazah di YouTube itu ya. Nah, ini nanti Ustazah kasih triknya biar kertas spiralmu nanti rapi. Ya, usahakan ketika kamu menyalakan api itu tidak di bawah AC karena nanti apinya tidak bisa nanti bergoyang-goyang apinya sehingga nanti kamu menyalakan di ruangan terbuka saja. Oke, Ustazku kok bingung ya praktiknya gimana? Silahkan dibuka YouTube-nya Ustazah. Kalau di sini sudah ada cara kerjanya, kamu baca, kamu simak. Kalau masih bingung, silahkan saksikan videonya Ustazah, itu berisi tentang materi dan praktikumnya sekalian. Alat dan bahannya kamu siapkan lilin, korek api, kertasnya nanti bisa kamu pakai kertas warna itu, Dek. Kamu tahu kertas warna? Iya. Terus yang benang itu masuk warna 10 meter, Us. Yang mana, Mas? Yang benang, Us. Yang benang. Apa ada ukuran 10 meter? Mana nggak ada tulisan 10 meter? Kan itu kan ada tulisan alat dan bahan. Itu tulisannya lilin 1 buah, korek api, kertas berbentuk spiral. Benang kurang lebih 10 meter. Oh iya, mohon maaf, itu benang kurang lebih 10 cm ya. Benangnya 10 cm. Boleh lah kalau 10 meter nanti panjang sekali karena kita hanya buat menghubungkan kertas spiral dan apanya itu kayunya aja. Jadi pendek aja ya. Ustazah juga bisa menampilkan ini enggak ya, Dek ya? Ini belum Ustazah download videonya sayang. Jadi kamu akses sendiri ya untuk video YouTube-nya. Silahkan videonya yang Ustazah share di grup, di chat, kolom chat. Ada link YouTube Ustazah. Silahkan nanti kamu kalau selesai pembelajaran di share nggak, Us? Mana sayang? Kan kalau dibuka di Zoom nggak bisa,
di-share grup nggak, Us? Iya, Mas. Kalau videonya bisa. Ini kebetulan videonya belum Ustazah download. Jadi belum bisa Ustazah tampilkan di laptop ya. Jadi kalian bisa akses sendiri di link tersebut, tinggal kamu klik nanti udah bisa nyala lagi. Ya karena itu di YouTube SD. Iya sayang ya. Praktikumnya kapan Us pengumpulannya? Praktikumnya tidak dikumpulkan langsung bentuknya ya. Silahkan nanti bisa kalian buat sendiri di rumah. Ngasihkan ke Ustazah itu boleh via foto, bisa via link YouTube. Ya, paling lambat kapan? Paling lambat nanti akhir tema 2. Jadi tidak buru-buru loh ya. Jadi paling lambat nanti akhir tema 2. Jadi pas kamu pembelajarannya tema 2 selesai, baru kamu paling lambat membuka praktikum yang ini. Ya, tidak buru-buru loh ya. Baik, sebelum Ustazah tutup karena ini sudah jam 9 lebih, mungkin kamu bisa beristirahat dulu. Ada yang ditanyakan tidak? Ada. Tidak ada. Lagi PP Kudagang. Sudah paham belum? Lagi. Yang harus mengerjakan ya, Dik. Misalkan suruh mengerjakan, coba kamu perhatikan di halaman 63 sampai 67. Itu nanti kalau belum bisa chat Ustazah loh, tanya-tanya loh ya. Us kok gambarnya nggak jelas Us gitu. Nah, nanti bisa kamu tanya ke Ustazah langsung ya. Misalkan nomor 1 perhatikan gambar. Itu gambar apa itu? Halaman 63. Bor kan? Itu perubahan energi apa menjadi apa kira-kira? Energi listrik jadi energi gerak. Pintar. Kenapa kok bisa energi listrik menjadi gerak? Nah, bor itu kan akan berputar ketika kamu tancapkan di stop kontak ya, di stop kontak itu. Nah, ketika energinya sudah mengalir, energi listriknya ke bendanya itu, sehingga bisa menggerakkan alatnya yang bagian depan ini. Ya. Jadi dia bisa melubangi kayu karena dia berputar terus alatnya. Berputar itu kan menghasilkan gerak, toh, Dik. Nah, sehingga dari listrik yang sudah ditancapin tadi berubah menjadi energi gerak pada bor tadi. Dia berputar. Paham enggak ini yang nomor 1? Jadi bentuk energi yang biasanya pada saat digunakan. Ini berarti energi apa, sayang? Yang pada saat digunakan loh ya. Bentuk energi pada yang dihasilkan pada saat digunakan. Berarti apa ini? Yang nomor 1. Apa, Dek? Gerak, karena bornya ini kan berputar. Itu ya. Selanjutnya silakan kamu kerjakan dulu ya, Dik ya. Nanti apabila mengalami kesulitan, silakan tanya Ustazah, ini alat apa ya? Cara menggunakannya bagaimana? Itu ya. Misalkan yang nomor 3, ini ada beberapa macam alat. Kamu sudah pernah melihat semua. Ini kira-kira yang energi gerak yang mana? Ya. Bisa kamu cek. Bisa kok, ya. Ada yang ditanyakan tidak, sayang? Sudah? Oke, kalau sudah, Ustazah akhiri ya, sayang ya. Tidak ada yang bertanya, ini beneran. Sudah jelas semua. Sudah jelas semua? Kalau sudah semuanya, Ustazah akhiri ya, Dek ya. Kita akhiri pembelajaran IPA pada pagi hari dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, cukup sekian dari Ustazah. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.